Kita jumpa kembali dalam Forum National Intelligence Estimate dengan tema Indonesia Masa Depan. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan dari narasumber membicarakan tentang penyelesaian konflik Papua dari sudut pandang budaya. Saya kira hal ini sangat penting untuk kita mendengar dari narasumber, kemudian kita diskusikan kemudian. Narasumber pada hari ini adalah Profesor Dr. Iksan Tanggok. Jabatan beliau adalah Guru Besar Antropologi pada Fakultas Usuluddin atau Teologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bidang keahlian beliau adalah sebagai seorang antropologi. Pendidikan, beliau S1 tentang perbandingan agama pada Institut Agama Islam Negeri Jakarta. S2 dan S3 Antropologi Universitas Indonesia dan program singkat Research Doctoral Göttingen University of Germany pada tahun 2003. Saya kira beliau adalah bukan orang baru bagi kita semua. Secara garis besar, riwayat hidup beliau di bidang pendidikan pada Universitas Islam Negeri. Kepada Profesor Dr. Iksan Tanggok, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bung Adrian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan atau memberikan penjelasan sedikit mengenai pendekatan budaya terhadap penyelesaian konflik Papua. Pertama, saya akan melihat dulu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan setiap provinsi itu berbeda-beda. Kemudian jumlah suku bangsa, jumlah adat istiadat itu juga berbeda-beda dari satu pulau ke pulau yang lain. Kita kenal dengan Pulau Papua, itu adalah pulau yang terbesar di Indonesia, selain Pulau Kalimantan. Dulu Papua dikenal dengan satu provinsi, sekarang telah dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Kita kenal bahwa Papua itu terdiri dari 29 kabupaten dengan jumlah penduduk diperkirakan sekitar 10 tahun ke belakang ini atau 2020 sekitar 4.300.000 penduduk. Dalam 10 tahun penduduk Papua itu naik 1.470.000. Luas 224,37 kilometer. Cukup luas sekali provinsi Papua. Kemudian kita kenal juga dengan provinsi Papua Barat. Papua Barat itu pada tahun 2020 tercatat penduduk Papua Barat pada bulan September 2020 sebanyak 1,13 juta jiwa. Dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya yaitu tahun 2010 bahwa terdapat penambahan 373.065 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk Papua Barat itu pada tahun 2010 ke tahun 2020 sebesar 3,94%. Kemudian terus ada 13 kabupaten di Papua Barat dengan ibu kota itu kota Sorong. Kemudian kita juga mengenal di Papua itu terdiri dari berbagai macam suku, baik suku asli maupun suku yang datang dari luar, yaitu imigrasi
datang dari luar yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun, dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mencari kehidupan di sana. Kemudian kelompok suku asli Papua itu terdiri dari sekitar 255 suku. Menurut sensus tahun 2000 itu ada 1068 suku bangsa, cukup banyak sekali. Nah, kemudian terdiri dari salah satunya suku, misalnya suku Ansus, Amukme, Asmat, Ayamaru, kemudian di daerah Sorong, Bauzi, Biak, dan lain-lain. Kemudian suku di Papua Barat itu asli Papua termasuk Arapak itu ada 9,18%, Biak itu 7,4%, dan seterusnya. Jumlah penduduk kemudian jumlah penduduk di Papua Barat suku aslinya ada 387.816. Nah, kemudian suku lain di Papua Barat itu misalnya datang dari Jawa, Maluku, Sulawesi, Bugis, Makassar, NTT, dan sebagainya. Kebudayaan ini yang menjadi penting bagi kita, bahwa setiap suku bangsa itu memiliki budaya yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Setiap suku bangsa yang masuk ke suatu daerah itu harus bisa menghargai budaya yang ada di daerah tersebut. Kalau tidak, ini akan menjadi persoalan konflik yang dimana tidak ada kecocokan antara budaya pendatang dengan budaya asli. Contohnya misalnya beberapa tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu terjadi berbagai konflik, misalnya di Ambon, konflik di Kalimantan. Nah, ini persoalan perbedaan budaya, bahkan kepincangan ekonomi dari suku pendatang dengan suku asli. Kemudian suku-suku di Papua misalnya juga punya alat-alat musik dan sebagainya, dan punya alat-alat musik tradisional, tari-tarian tradisional dan sebagainya. Ini juga cukup menarik sebenarnya untuk kita pahami, kita kenali, dan untuk kita kita dorong kepada tingkat nasional, tingkat internasional, bahwa budaya-budaya dari Papua ini cukup banyak, sehingga bisa kita perkenalkan kepada orang luar. Ini cukup menarik untuk bagi perkembangan seni di budaya Papua. Terus pendekatan budaya, ini banyak orang juga mengatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan konflik di Papua yang sekarang ini kita kenal, kita tahu bahwa masih terjadi berbagai konflik di Papua, baik pembakaran puskesmas, pembakaran sekolah, dan terjadi di mana-mana. Nah, ini persoalan konflik yang selalu menghantui masyarakat kita, dan bahkan ini menjadi ketidaknyamanan bagi masyarakat Papua yang dimana hidup selalu dalam konflik yang selalu mengancam jiwanya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa pendekatan yang cukup baik itu bukanlah pendekatan keamanan yang sekarang dilakukan, tetapi adalah pendekatan budaya. Nah, pendekatan budaya ini tidak semata-mata juga bisa menyelesaikan persoalan Papua, tetapi perlu juga kita kombinasikan antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Misalnya, kita juga dengan menggunakan pendekatan budaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan Papua, kita juga tidak harus meninggalkan pendekatan lain, misalnya pendekatan ekonomi, pendekatan keamanan, pendekatan politis, karena persoalan yang terjadi di lapangan itu bukan persoalan budaya saja, tetapi juga berbagai persoalan, termasuk persoalan multi persoalan. Jadi kita juga harus menggunakan pendekatan multi pendekatan. Nah, cuma yang perlu kita ketahui bahwa
pendekatan ini mungkin yang lebih porsinya yang lebih besar adalah pendekatan budaya lebih kita kedepankan. Bagaimana pendekatan kemanusiaan terhadap orang-orang Papua. Jadi tidaklah semesti bisa saja dalam dunia militer, bisa juga menggunakan di dalamnya dengan pendekatan budaya. Kemudian bagaimana solusinya? Sebelum saya sampai kepada solusi itu, kita juga bisa mengenal berbagai suku. Misalnya yang cukup terkenal adalah suku Dani. Suku Dani itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, ya. Ada yang bagaimana dia ini mengenal mempertahankan, merasakan suatu kesedihan apabila dia ditinggal oleh anak saudaranya, orang tuanya. Kita juga cukup kenal di dalam berbagai literatur bahwa suku Dani ini cukup punya ciri khas tersendiri, yaitu di mana mama-mamanya perempuannya memotong satu jarinya. Kemudian kalau meninggal lagi satu keluarganya memotong yang jari yang lain dan sebagainya. Ini suatu ciri khas yang unik yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh orang-orang Dani. Nah, kemudian itu salah satu suku saja yang saya sebut tadi, itu yang dari berbagai suku bangsa yang ada di Papua. Kemudian Papua ini juga memiliki wilayah adat, ya, ada 7 wilayah adat. Nah, itu terdiri dari 5 wilayah adat di Provinsi Papua saat ini, dan ada 2 wilayah adat di Provinsi Papua Barat. Nah, jadi pembangunan itu sebenarnya haruslah mengacu kepada beberapa wilayah adat tadi. Misalnya wilayah adat Bamburai ada di wilayah adat penghubung daerah Provinsi Papua itu, misalnya ada Mamata, kemudian Reri, kemudian Ainimha, nah kemudian Lapago, kemudian Mepago, kemudian wilayah adat Dombrai, kemudian 7 Bombrai. Nah, ini bentuk dari wilayah adat. Kemudian dari segi pernikahan juga punya keunikan sendiri dari berbagai suku bangsa itu. Misalnya adat Bombrai ada di sebelah selatan Kepala Burung di bumi Cendrawasih, atau Semenanjung Bombrai. Wilayah adat Bombrai membawahi 19 suku. Wilayah Bombrai meliputi Fakpak, Kaimana, Konau, Mimika. Nah, begitu juga dalam tradisinya, dalam tradisi melamar, mas kawin dengan membawa berbagai piring, guci antik, bahan makanan, rumah tangga, uang dan sebagainya. Untuk menyambut, pihak perempuan juga menyediakan berbagai macam makanan. Itu adalah tujuannya untuk menghormati dari pihak suami. Misalnya makanan beserta lauk pauknya, tujuannya agar kedua keluarga dapat menjadi suatu ikatan yang cukup harmoni dan akrab apabila nanti itu terjadi pernikahan di dalam suku tadi. Nah, kemudian suku-suku yang lain juga cukup menarik kalau kita jelas. Misalnya suku Asmat itu terkenal dengan ukirannya, dan bahkan dalam filosofi ukiran itu terdapat bagaimana orang Asmat itu sangat menghargai leluhurnya. Jadi leluhurnya itu walau tidak hanya menghormati leluhurnya pada saat dia masih hidup, tetapi juga pada saat dia meninggal dunia juga tetap masih dihormati, dan bahkan orang yang hidup itu masih berhubungan dengan orang yang meninggal dunia. Artinya orang yang masih hidup ini bisa mendoakan leluhurnya yang sudah meninggal dunia dan masih berkomunikasi dengan baik. Nah, ini suatu tradisi kepercayaan daripada suku Asmat, salah satunya dari beberapa suku yang cukup banyak tadi. Saya pikir demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bagi kita bahwa kita perlu ada rekomendasi yang perlu kita lakukan di masa yang akan datang. Misalnya apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang itu juga cukup bagus, di mana di pelosok-pelosok desa itu sudah infrastrukturnya juga cukup bagus. Dulu kita tidak mengenal ada jalan sampai ke kecamatan-kecamatan, ini sudah ada jalan yang beraspal. Ini juga cukup lumayan, sehingga dengan jalan itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
meningkatkan hubungan antara suatu kecamatan dengan kecamatan lain itu lebih mudah. Satu kabupaten itu bisa dalam berbagai kecamatan bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian adanya digitalisasi di seluruh daerah, itu penting, ini harus ditingkatkan. Digitalisasi seperti pemerintah membangun palaparing dan sebagainya, itu adalah tujuannya untuk meningkatkan digitalisasi di daerah supaya masyarakat yang di Papua ini bisa melek terhadap teknologi modern sehingga menjadi masyarakat yang maju, bisa bersaing dengan masyarakat yang lain. Kemudian impor tenaga pendidikan. Nah, sekarang ini banyak sekolah-sekolah di Papua yang kosong tenaga pendidikan. Nah, kalau misalnya tenaga pendidikan di Papua itu belum ada, kita bisa mengimpor dari luar. Nah, terutama memperhatikan bagaimana orang-orang luar ini apabila berada di sana harus bisa menghargai kebudayaan yang ada di sana, menghargai suku bangsanya, menghormati apa yang ada di Papua. Nah, kemudian impor para pendeta dan guru-guru agama ini sangat penting karena selama ini pendeta ini cukup berhasil. Pendekatan yang digunakan pendeta ini terhadap dengan masyarakat kecil itu cukup berhasil, sehingga ini perlu kita perbanyak. Artinya kita bisa mengangkat pendeta-pendeta, guru-guru agama itu dari orang-orang Papua asli, dan apabila itu merasa lebih kekurangan, kita perlu mengimpor dari luar, yaitu mendatangkan dari luar untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Dukungan khusus terhadap generasi muda Papua itu sudah cukup bagus, perlu ditingkatkan lagi. Kalau perlu generasi muda Papua ini dengan dana khusus itu kita bisa mensekolahkan mereka ke luar daerah ataupun justru sampai ke luar negeri. Itu harus perlu dianggarkan supaya meningkatkan generasi Z ini kepada generasi yang lebih bagus lagi pada tahun 24 yang akan datang. Papua Muda Inspiratif ini sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Sekarang pemerintah juga akan mendirikan istana presiden di Papua, ini sedang diusahakan. Misalnya akan membangun asrama mahasiswa Nusantara di 5 kota, misalnya di Jawa, itu di Jogja, kemudian di Surabaya, di Malang, kemudian di Manado, nah kemudian di Makassar, Jakarta. Tujuannya apa? Agar tidak ada lagi asrama mahasiswa yang sifatnya kedaerahan. Misalnya ini itu di dalam asrama Nusantara itu terdiri dari berbagai suku bangsa apa saja, dari universitas apa saja bisa masuk ke situ. Inilah tujuan dari pemerintah untuk bagaimana membaurkan dari berbagai suku bangsa itu dalam suatu wadah asrama mahasiswa. Kemudian meningkatkan kurikulum pendidikan kebangsaan. Ini penting sekali bahwa itu di sekolah-sekolah itu harus ditingkatkan kurikulum pendidikan kebangsaan. Ditanamkan kepada generasi muda pendidikan kebangsaan, wawasan Nusantara, itu yang penting bagi generasi muda kita di sekolah-sekolah. Kemudian pembangunan universitas di setiap kabupaten itu penting. Jadi dengan tidak hanya di provinsi saja, kalau perlu di setiap kabupaten itu ada sekolah tinggi, minimal sekolah tinggi, jangan tingkat universitas. Provinsi boleh di universitas. Jadi setiap kabupaten itu harus ada sekolah tinggi. Di samping sekolah menengah dan juga harus ada sekolah tinggi. Minimal di setiap kabupaten yang ada Papua itu juga harus ada sekolah tinggi. Untuk apa? Supaya kita generasi Z ini bisa menerima, generasi yang akan datang itu bisa lebih maju lagi dalam dunia pendidikan dan bisa setara dengan daerah-daerah lain. Sehingga dengan demikian kita bisa menghilangkan kecemburuan yang terjadi. Misalnya antara Papua dengan Jawa itu cukup berbeda, misalnya dari segi pembangunan, dari segi sumber daya manusianya. Nah, untuk mengejar hal semacam itu perlu di dalam bidang pendidikan harus perlu ditingkatkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana pendekatan budaya ini bisa kita lakukan untuk salah satu jalan untuk penyelesaian Papua. Terima kasih. Pertanyaannya,
bagaimana ke depan pemerintah harus bersikap untuk menyelesaikan konflik di Papua ini dari sudut pandang budaya, atau Bapak sebagai seorang antropolog memberikan beberapa saran bagaimana pemerintah seharusnya melakukan itu. Jadi bagaimana penjelasan Bapak tentang itu? Silakan. Ya, baik. Pertama kita harus melihat dulu apa persoalan yang ada di sana. Jadi inti persoalan itu apa. Jadi kalau kita tidak tahu inti persoalannya itu, kita juga sulit untuk melihat apakah ini yang lebih cocok, pendekatan keamanan kah, pendekatan ekonomi kah, pendekatan budaya. Nah, sekarang ini sudah dilakukan multi pendekatan oleh pemerintah. Saya pikir itu cukup bagus. Kan perlu kita lihat juga bagaimana pendekatan itu perkembangannya bagaimana, perlu kita tinjau kembali. Perlu kita evaluasi apakah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah cukup bagus atau perlu ditambah lagi dan sebagainya. Itu perlu kita kaji kembali. Nah, beralih kepada tingkat pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu adalah melihat suatu masyarakat itu dari sudut pandang budaya mereka sendiri, bukan dari luar, outsider. Tetapi bagaimana kita melihat itu dari sudut pandang budaya mereka sendiri, insider. Seperti apa? Kan mereka itu dalam suatu suku masyarakat itu, tidak hanya Papua ya, suku-suku bangsa itu dia punya cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan. Misalnya apabila terjadi konflik, dia sendiri bisa melakukan ada cara sendiri yang bisa dia lakukan. Contohnya dalam masyarakat Dani juga, kalau dalam mau berperang di antara suku dan sebagainya juga harus ada musyawarah sebenarnya. Nah, jadi perlu juga bahwa pendekatan-pendekatan musyawarah, dialog itu perlu kita kembangkan. Misalnya kita di sana ada pendeta, ada tokoh-tokoh agama, ada tokoh-tokoh adat, dan ini perlu untuk diberi porsi di situ. Bagaimana suara mereka ini kita dengarkan untuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus pemerintah lakukan di masa yang akan datang. Jadi penting sekali karena mereka sendiri yang tahu persoalan budaya mereka. Nah, begini, perlu dikembangkan adalah pertama harus ada dialog ya. Mengundang tokoh-tokoh agama, mengundang tokoh-tokoh adat, atau ya kepala-kepala suku dan sebagainya. Nah, kita dengar apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh mereka itu. Oke, Pak. Jadi dialog. Sesuai dengan hasil dari LIPI. Ada akar permasalahan konflik di sana kan ada 4. Salah satulah aspek sejarah. Sejarah yang berhubungan dengan PPRA tahun 61. Saya kira itu dibahas pada sesi yang lain. Yang kedua adalah ketidakadilan. Bagaimana Bapak melihat ketidakadilan? Apakah betul itu ada ketidakadilan yang terjadi di Papua? Ketidakadilan itu memang kalau kita melihat Papua dengan daerah-daerah lain, perlu mungkin ada perbandingan antara Jawa dengan Papua, itu jauh juga pembangunan berbeda ya. Nah, tapi tidak semua juga kabupaten di Papua itu dalam kondisi seperti itu. Tapi banyak juga kabupaten yang maju. Seperti Bintuni itu luar biasa kan, maju terkaya di Indonesia, kabupaten terkaya. Nah, jadi jangan juga kita melihat suatu daerah ini membandingkan dengan ini di kabupaten di provinsi lain juga demikian juga. Tidak semua kabupaten itu maju gitu kan. Nah, tapi ketidakadilan itu misalnya seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang Papua sendiri, misalnya kekurangan guru, kekurangan tenaga medis, bahkan di dalam rumah sakit itu alat-alat kesehatan pun juga kurang. Di situ juga merupakan suatu ketidakadilan. Nah, saya pikir apa yang dilakukan pemerintah selama ini dengan adanya dana otsus itu bisa sebenarnya dilakukan. Misalnya kekurangan tenaga guru, bagaimana kita
kita mencetak sumber daya manusia orang Papua asli, bisa kita sekolahkan ke luar daerah, bisa di dalam negerinya sendiri, dalam Papuanya sendiri, bisa juga ke luar negeri. Nah, dengan dana itu kan bisa kita lakukan untuk meningkatkan SDM Papua sendiri. Nah, kalau memang SDM-nya sudah stabil dan sudah sama dengan orang-orang luar, ya dia suruh kembali ke daerahnya untuk membangun daerahnya sendiri, misalnya untuk Bintuni, kemudian untuk Pakpak, Manokwari dan sebagainya. Itu orang-orang perlu untuk kembali ke sana membangun Papua. Itulah gunanya saya pikir dana otsus. Jadi tidak hanya sekedar infrastruktur yang dibangun, tetapi juga manusia Papuanya juga perlu untuk dibangun. Kemudian fasilitas kesehatan juga perlu dibangun. Ini kan orang-orang di Papua itu kan masih ada di pedalaman. Ya, benar. Kemudian cara hidup mereka juga kan masih sangat jauh daripada apa yang kita bayangkan. Ya, sederhana. Malahan ya sangat sederhana, dan beberapa masih tinggal di rumah pohon misalnya. Ya. Jadi bagaimana pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh khususnya pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait di sana harus juga mempertimbangkan budaya dan kebiasaan mereka, adat kebiasaan mereka. Bagaimana Bapak melihat ini sekarang? Saya pikir begini, budaya masyarakat itu cukup unik ya. Setiap kita ini keunikannya itu jadi menarik untuk tamu luar negeri datang, karena ada keunikan sendiri. Tanpa keunikan juga nggak menarik ya untuk ini. Nah, sekarang bagaimana kita mempertahankan keunikan itu? Itu harus suatu misalnya tinggal di pohon-pohon. Mana ada di daerah lain yang tinggalnya di pohon? Nah, maksud saya begini. Apakah kita harus buatkan rumah untuk mereka tinggal dengan desain rumah pohon namanya? Enggak, misalnya desain rumah untuk mereka tinggal. Misalnya harus seperti rumah-rumah yang kita lihat sekarang ini, misalnya di Jawa, di tempat-tempat lain. Iya, itulah tadi yang saya katakan. Kalau kita ingin membangun suatu daerah, kita harus menyerap inspirasi dari bawah. Sebenarnya rumah yang seperti apa yang mereka inginkan. Jangan kita bawa pola pikir kita dari luar ini dengan mencontoh daerah lain, misalnya, harus rumahnya begini, harus rumah susun dan sebagainya. Tapi kita lihat, serap dari inspirasi dari bawah. Mereka ini maunya rumah seperti apa yang cocok, tapi layak begitu. Nah, ada toiletnya yang bagus, lingkungan kesehatan yang bagus, tapi sesuai dengan budaya mereka sendiri. Nah, kalau memang kita membangun tidak sesuai dengan budaya, itu mungkin tidak bisa diterima. Yang apapun yang kita beri itu tidak bisa diterima dengan baik. Kami bukan butuh ini, dia bilang kan, kami butuhnya ini gitu. Tidak sesuai dengan pola pikirnya mereka. Ya, kita tahu di sana juga kan masih ada sebagian kelompok yang masih hidup di bawah taraf kemiskinan. Kemudian karena itu mereka timbul pikiran mereka untuk memberontak terhadap pemerintah. Dan mudah sekali dipengaruhi oleh kelompok-kelompok dengan ideologi merdeka misalnya. Bagaimana kita meng-approach generasi muda ini ke depan, Profesor? Pertama, kita tahu dulu pemberontak itu tidak banyak sebenarnya di Papua itu. Bisa dihitung dengan jari. Kalau dihitung dengan jari itu istilahnya dia tidak banyak. Istilah pemerintah sekarang kelompok separatis teroris Papua. Tidak banyak ya. Nah, tapi yang tidak banyak ini dia dominan. Dominan itu artinya dia bisa mempengaruhi masyarakat luas. Ini yang harus kita jaga. Nah, sekarang kita perlukan bagaimana kita mulai dari sekolah-sekolah. Jadi tanamkan generasi muda dengan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri di sekolah-sekolah. Itu wadah yang penting bagi kita untuk menanamkan wawasan kebangsaan di situ. Kalau di situ gagal, ya seperti saya yakin kedepannya juga akan gagal di kita. Mulai dari gurunya, bagaimana kita tanamkan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dan sebagainya yang benar ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan sekarang ini. Nah, di situ kita mulai dengan mulai dari kurikulumnya sekolahnya,
dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga di dalam kurikulum sekolah itu ada namanya kurikulum lokal yang bisa mengadopsi budaya-budaya lokal itu yang bisa berkembang di sekolah supaya nanti budaya lokal itu tidak hilang begitu saja. Supaya nanti, dan setiap daerah itu mempunyai muatan lokal masing-masing yang berbeda dari daerah-daerah yang lain. Saya pikir itu yang penting. Saya pikir kita mulai dari melalui edukasi pendidikan. Oke, Profesor. Kemudian bagaimana kira-kira prospek ke depan? Kita kan menginginkan pada tahun 2045 Indonesia emas, Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Dan kita harapkan pada 2045 itu kan tidak lagi terjadi seperti sekarang ini. Pertanyaannya, apakah pemerintah, program kebijakan nasional dan program-program pemerintah sekarang sudah on the track, khususnya terhadap generasi muda di Papua sekarang? Ya, saya pikir pemerintah sekarang sudah berbuat banyak tentang Papua ya. Apapun misalnya infrastruktur zaman Pak Jokowi itu sudah cukup bagus. Di mana-mana ya mungkin tidak semua, masih ada daerah yang masih belum terjangkau infrastrukturnya. Tapi sebagian besar itu infrastrukturnya sudah cukup bagus. Ini juga sudah menjadi harapan masyarakat Papua yang maju ya ke depannya. Nah, yang kedua peningkatan sumber daya manusia tadi, kemudian sekolah-sekolah itu mungkin kita buat sekolah-sekolah yang bersifat ya lebih maju lah ya, dengan teknologi yang lebih tinggi, di mana misalnya di kabupaten kalau perlu tadi yang saya sampaikan adalah setiap kabupaten itu punya institut misalnya, kalau kalau yang lebih besar kan university. Nah, paling tidak di kabupaten itu paling tidak sekolah tinggi lah gitulah, semacam sekolah tinggi. Kan banyak sekali juga sekarang sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi teknologi dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di setiap kabupaten itu. Yang kemudian mungkin perlu juga kita mencontoh misalnya Teluk Bintuni melakukan membuat semacam, bukan sekolah ya, semacam pendidikan di luar sekolah, tetapi sifatnya pelatihan-pelatihan yang siap pakai. Nah, sekarang apa potensi daerah yang ada di sana? Nah, coba kita latih generasi muda. Apakah pemekaran provinsi itu bagian daripada itu, Pak? Ya, saya pikir pemekaran provinsi itu bagian daripada itu, dengan mengacu kepada 7 wilayah adat tadi itu. Nah, itu pemekaran provinsi itu saya penting. Bagaimana juga kan ada ketidakadilan ya. Salah satu untuk menghilangkan ketidakadilan itu yang mereka anggap tidak ada yang maju, ada yang tidak maju, ya mungkin dengan salah satu pemekaran wilayah sesuai dengan 7 wilayah adat itu mungkin menjadi dengan adanya pemekaran misalnya provinsi Papua Selatan, ya benar. Maka salah satu jalan untuk memudahkan, mempercepat pembangunan di segala bidang. Di segala bidang. Ya, Oke, terima kasih Profesor untuk waktunya dan pencerahan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.